Jumat, tepat di hari terakhir kita webinar untuk bulan Desember ini. Mungkin besok kalau misalnya masih ada lagi, kita perhitungkan nih mau webinar atau yang lainnya. Oke, untuk saat ini sudah hadir 10 peserta. Kita langsung mulai saja karena di sini saya lihat pesertanya masih peserta yang kemarin ya. Nah, ini ada yang baru mungkin 1-2. Nur Hayati sama Ius. Oke. Baik, saya terangkan dulu sebentar bahwa mungkin teman-teman ini ya melihat iklan di grup Facebook yang bernama Komunitas Trading Indonesia, ada nama Honoribet. Nah, Honoribet itu adalah saya, yaitu penyedia layanan jasa exchanger serta jasa pengembalian rebate atau anggap saja hadiah yang dikirimkan setiap minggu. Hadiah itu berasal dari trading Bapak Ibu yang sudah close posisi. Nah, di situ nanti akan masuk ke saya, komisi dari broker, kemudian saya sharingkan ke Bapak Ibu yang sudah mendaftar akunnya di tempat kami. Baik, selanjutnya. Sharingnya berapa persen, Mas? Oh ya, untuk sharingnya itu senilai 75%. Ya, 75%. Nah, mungkin bisa nego, nanti bisa langsung private saja via WA atau message di Facebook. Siap, Mas. Nanti saya nego ya. Oke. Oke, baik. Saya lanjutkan untuk pertemuan kali ini langsung saja Pak Anton sebagai pengisi acaranya live webinar, live trading ya Pak Anton ya. Baik, silakan Pak Anton, monggo. Oke, terima kasih Pak Bayu. Selamat malam teman-teman trader. Nah, ini mungkin materi yang di akhir bulan Desember ini kita coba untuk mempraktekkan apa yang sudah pernah kita pelajari di 3 minggu yang lalu ya. Jadi ini udah saya simpat ya. Jadi intinya kita ingin mencoba menerapkan apa yang sudah sama-sama kita pelajari, meskipun itu sekilas-sekilas ya mudah-mudahan di hari ini, di malam ini kita bisa mencoba mempraktekannya ya. Jadi ini kalau kita lihat tampilan di layar ini namanya adalah Fibonacci Channel. Fibonacci Channel itu tool standar di MetaTrader 4. Di MetaTrader 4, nah di sini ada channel, ada Fibonacci. Nah intinya channel itu digunakan untuk apa? Sebenarnya channel itu digunakan untuk mencari support atau resisten terbaik untuk kita mengambil posisi. Intinya seperti itu. Jadi istilahnya itu di dalam trading itu kan kita intinya itu teknik apapun itu bagus. Seperti yang sudah saya jelaskan di beberapa webinar yang lalu ya, teknik apapun itu bagus. Tapi ini adalah sebuah probabilitas yang sudah saya yakini dan sudah saya jalani selama beberapa tahun. Jadi rekan trader untuk yang misalkan sudah punya suatu teknik atau metode, misalkan metode A, metode B, ya silahkan digunakan. Intinya dalam trading itu semuanya bagus, poinnya cuma satu, jangan kebablasan, intinya seperti itu. Nah kalau kebablasan nanti akibatnya apa? Akibatnya adalah margin call, kan intinya seperti itu. Nah sebelum kita trading, itu seharusnya kita memang sudah harus melakukan persiapan ya. Jadi buat teman-teman yang memang baru memulai trading itu yang terbaik itu seharusnya itu menemukan sebuah metode atau cara, dan metode tersebut diuji. Diuji di mana? Diuji di akun demo. Jadi kita semacam buat catatan ya. Sebelum kita mulai itu kita buat catatan. Misalkan teman-teman yang sudah belajar tentang Fibonacci Channel dari awal juga sama-sama latihan itu membuat catatan. Jadi intinya itu catatannya itu apa? Catatannya itu coba nanti di akun demo, kemudian coba gambarkan misalkan garis Fibonacci. Nah, kita cari rasio terbaik. Nah, rasio terbaik itu kita lakukan posisi misalkan buy atau sell gitu. Misalkan rasio terbaik kalau selama ini yang saya
yang saya tahu, yang saya coba sudah uji, punya akurasi yang bagus di atas 50% itu adalah 2 garis kuning ini gitu loh. Nah, teman-teman seperti itu, intinya seperti itu. Jadi yang pertama yang harus dilakukan adalah mencoba sebuah metode. Jadi intinya akun demo itu bukan akun latihan ya. Saya kurang sependapat kalau akun demo itu dibilang akun latihan. Akun demo itu digunakan untuk, menurut saya itu adalah menguji sistem. Sistem apa? Sistem yang kita yakini itu memiliki tingkat probabilitas yang tinggi. Gitu. Intinya seperti itu. Nah, saya sarankan teman-teman untuk yang baru banget istilahnya itu belajar trading itu jangan langsung pakai uang real ya. Uang real itu dalam artian uang beneran. Nanti mentang-mentang saya pernah bilang bahwasannya kalau kita trading itu pakai uang dingin. Baru belajar, ini ada nih uang dingin, taruhlah 1M gitu. Nanti tiba-tiba dipakai 1M. Enggak seperti itu ya, rekan trader. Jadi intinya, pokoknya semuanya di starting dari pengujian. Semua harus diuji. Sama seperti misalkan kalau kita perhatikan sekarang ini kan ada yang namanya vaksinnya. Apakah vaksin begitu diproduksi itu langsung disuntikkan ke manusia? Kan enggak. Kan harus diuji. Apakah betul-betul itu bermanfaat atau tidak? Sama dengan teknik yang sudah saya sampaikan sebelumnya. Teknik ini mungkin sangat bagus sekali bagi saya. Saya coba bagus. Nah, kalau teman-teman pengen ngikutin teknik yang sudah pernah saya ajarkan, tiba-tiba dicoba, kok masih banyak salah, kok probabilitasnya masih rendah. Coba nanti bisa PM sama saya. Barangkali mungkin cara gambarnya salah, atau mungkin memang metode pengambilannya kurang tepat. Poinnya di situ. Jadi intinya yang pertama teman-teman untuk memulai trading itu metode dulu yang paling utama itu metode yang terbaik. Itu seperti itu. Metode yang terbaik itu harus betul-betul dipahami. Nah, kemudian setelah kita menemukan metode yang terbaik, yang kita lakukan selanjutnya ya kita pastinya mencoba membuka akun live trading ya. Akun live trading mungkin kita coba buka akun live trading. Nah, setelah kita buka akun live trading ya pastinya sebelum kita mulai suatu aktivitas ya yang nomor satu itu berdoa. Nggak ada salahnya teman-teman. Kita minta kepada yang di atas. Bahwasannya memang tujuan kita untuk trading ini memang betul-betul untuk memberikan manfaat buat siapa? Manfaat buat keluarga kita. Ya kita luangkan waktu barang 1 menit 2 menit untuk berdoa, memohon kepada Yang Maha Kuasa bahwasannya saya ingin mendapatkan rezeki lebih di luar dari apa yang selama ini sudah saya dapat dengan berdoa. Nah, kita untuk profit konsisten, setelah kita mencoba metode, kita berdoa, ya kita harus ingat falsafah trading. Falsafah trading betul-betul harus kita jaga betul ya. Jadi memang trading itu memiliki falsafah yang harus betul-betul kita pegang teguh ya. Jadi falsafah yang paling utama itu menurut saya itu dari pengalaman saya itu yang pertama itu pastinya adalah unsur kebablasan. Kalau Pak Andri bilang itu kebablasan itu memang harus kita pegang. Ingat, falsafah yang paling harus kita ingat-ingat terus itu adalah teknik apapun, metode apapun itu hanya sebuah probabilitas. Ya kan? Artinya apa? Pada saat kita mencoba sebuah probabilitas, seperti kita melempar koin ya. Pada saat kita pengen burung Garuda, nggak mungkin kita lempar semua muncul burung Garuda. Pasti suatu saat akan terjadi angka kan gitu. Sama dengan pada saat trading. Sebuah probabilitas, pada saat probabilitas itu kita mendapatkan yang buruk, kita harus ingat yang namanya batasan. Makanya batasan itu ya harus betul-betul kita jaga betul. Batasan itu berupa apa? Kita harus pasang stop loss. Intinya seperti itu. Kita batasi. Pada saat salah kita batasi. Nah, pada saat betul kita bablasin kan gitu. Kita boleh kebablasan boleh, tapi kebablasan dalam hal profit. Nah, Setuju Pak, falsafah setuju. tersebut harus kita betul-betul pegang ya. Betul Pak Andri. Jadi falsafah bahwasannya saya melihat ya, bertahun-tahun saya ikutin.
saya bertahun-tahun saya bergaul di komunitas trading, apakah itu komunitas online maupun offline, itu rata-rata trader itu tidak memahami apa yang disebut sebuah probabilitas. Seringkali teman-teman itu banyak yang mendewa-dewakan suatu teknik sehingga pada saat teknik tersebut itu salah, nggak terima gitu loh. Nggak terima. Dalam artian ya digeber terus, nggak mau salah gitu loh. Pokoknya yang penting gimana caranya supaya akun kita bisa plus. Digeber dengan cara apa? Misalkan sudah buy di atas, buy lagi di bawah, buy lagi di bawah. Akibatnya overload, kemudian jadi margin berkurang, kemudian posisi kita diturunkan paksa oleh broker. Itu kan sama aja kita nyumbang ya. Nyumbang kemana ya? Nyumbang ke bandar atau mungkin nyumbang ke broker. Intinya seperti itu. Uang dingin memang betul-betul harus kita pakai gitu loh. Jangan sampai kejadian pada saat kita trading itu kita pakai hasil dari utang atau mungkin uang yang untuk kita pakai untuk kebutuhan sehari-hari kan gitu. Intinya di situ ya. Nah, setelah kita sudah mencapai itu ya kita misalkan kita sudah memulai ya kita langsung aja kita kontak Honoribet, kita buka Honoribet, kemudian kita transfer uang, kita bilang kita mau deposit. Nah, intinya seperti itu. Nah, ini kita coba ya, kita mulai dari awal ya. Ini misalkan hari ini hari Jumat kita pengen trading. Nah, otomatis kita kan ini kita mencari probabilitas terbaik ya. Nah, probabilitas terbaik itu yang seperti apa gitu. Jadi kalau probabilitas terbaik itu sebenarnya kalau dicari itu intinya makin tua itu makin awet intinya itu. Makin awet apa? Makin awet makin besar profitnya gitu. Makanya kalau kita lihat di sini yang menjadi dasar kita itu untuk mencari probabilitas terbaik itu adalah apa itu namanya 1 minggu ya. Ini kan Jumat ya. Paling tidak dari swing low dari sini ya. Dari sini nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, dari sini aja. Dari sini, sorry. Nah, karena ini hari Jumat, paling enggak kita gunakan waktu 1 minggu untuk mencari apa itu? Mencari swing high sama swing low-nya. Kenapa kita cari swing high sama swing low? Itu kan memang prinsipnya ini ya, prinsipnya Fibonacci ya. Fibonacci itu selalu mencari areal swing low, kemudian mencari areal swing high. Nah, setelah kita berdoa, teman-teman nggak usah langsung tiba-tiba melihat market kenceng dagduk, kita langsung ambil posisi sell. Nggak seperti itu. Jadi trading harus kita rencanakan dulu, kita buat Fibonacci channel. Nah, ini kalau saya ya mungkin Fibonacci channel. Kalau teman-teman ada yang pakai metode 3 garis ya silahkan, nggak ada masalah kan gitu kan. 3 garis nggak ada masalah. Satu pergerakan, kemudian kita perkecil ya. Nah, prinsipnya gini teman-teman, kalau kita buat Fibo channel ya. Swing low itu yang paling bawah itu kita pakai sebagai dasaran, yang atas itu harus nyentuh 261,8. Kan gitu. Poinnya seperti itu. Nah, setelah tersentuh, kita harus melakukan adjustment. Adjustment itu kita cek depan dan kita cek belakang. Karena memang prinsipnya itu seperti itu. Jadi adjustment itu kita klik 2 kali di sini, kemudian kita coba paskan. Nah, areal ranging area itu bisa kita pakai sebagai kuncian, sebagai semacam paku. Ini kan ranging area nih. Ini ranging area nanti diharapkan itu jepit sama garis. Nanti sambil kita coba cari momen ya. Ini meskipun judulnya live trading, tapi kalau pada saat kita membuat Fibo channelnya sudah jadi, kalau memang nggak ada momen ya nggak kita paksa kan gitu. Nggak akan kita paksakan untuk kita coba untuk open posisi. Nah, kita coba pas-paskan ya. Nah, setelah ini mungkin pas atau mungkin agak pas, kita tengok belakang, ini nyentuh nggak kan gitu kan. Semakin banyak tersentuh di area belakang, itu adalah pertanda bahwasannya Fibo channel kita itu sudah apa itu sudah benar ya, sudah pas.
Semakin banyak tersentuh berarti sudah pas. Kalau memang belum tersentuh ya kita adjust lagi. Prinsipnya seperti itu. Nah ini kita paskan lagi. Kadang ya kita butuh waktu agak lama ya untuk mengepaskan ini ya. Tapi intinya teman-teman ini belum ini ya, belum apa namanya, belum istilahnya itu belum terjadi momen ya. Kan yang kita cari kan momen kan. Momen itu adalah sebuah probabilitas terbaik ya kalau di trading ya. Kadang-kala kan kalau dibilang momen itu adalah kesempatan atau apa ya. Ini sama, ini juga sebuah momen atau kesempatan. Kesempatan itu adalah probabilitas terbaik. Nah ini kalau kita perhatikan di sini ini kan arealnya kan sudah sentuh ya. Semakin banyak sentuh ini artinya kekunci dia. Ini kan kekunci ini. Ini juga kekunci. Nah ini kekunci. Ini kekunci. Ini kekunci. Nah setelah semua areal ini kekunci juga kita kembali back to istilahnya itu kembali ke masa lalu. Masa lalu juga kita cek nempel enggak. Nah ini kan kita lihat ini. Areal ini kan ketempel ya. Areal ini ketempel. Nah, areal ini ketempel. Nah, sekarang pertanyaannya di mana sih probabilitas terbaiknya kan gitu kan. Nah, saya sudah melakukan pengujian di minggu lalu juga sudah coba kita praktekkan ya bahwasannya memang garis yang kuning, dua garis kuning ini dan garis ini itu bisa saya bilang ini adalah probabilitas buy. Ini buy skenario 2. Ini buy skenario 1. Kenapa saya bilang ini buy skenario 1? Karena memang ya itu tadi. Kita itu nggak akan memastikan bahwasannya apakah kalau nyentuh ini market itu akan betul-betul kembali lagi ke ini, kembali lagi ke trennya. Kan ini kebetulan trennya kan makin ke atas ya. Ini hanya sebuah probabilitas. Makanya kan kita bilang ini skenario 1, ini skenario 2. Nah, teman-teman harus ingat bahwasannya tidak boleh kita terburu-buru ngambil di sini, di areal ini. Boleh kita buy di sini, boleh. Tapi buat saya ini juga merupakan terbaik. Kalau misalkan mau meratakan lot juga boleh. Di sini 0,01 gitu. Takutnya nggak nyentuh ini gitu. Silahkan, nggak apa-apa. Ini buy skenario 1, itu buy skenario 2. Begitu juga yang di atas. Yang di atas. Yang di atas itu kita bilang itu adalah sell 1. Nah, yang di sininya sell 2. Nah, ini teman-teman ini nggak ada momen ya, kebetulan ya. Kalau kita lihat nggak ada momen ya. Tapi kalau kamu kita kecilkan lagi untuk time frame-nya ya pastinya akan terjadi banyak momen. Tapi kita nggak maksa ya, nggak memaksakan ya. Karena nanti yang mau saya eksekusi itu adalah akun real. Artinya kan kalau misalkan akun real ini kan lumayan. Kalau misalkan withdrawal kan bisa lumayan itu. Nah ini untuk EU ya. EU kebetulan ini harus mencapai sini bagi saya itu adalah sebuah momen. Nah ini teman-teman boleh nyela ya. Silahkan ya. Ini kita sesinya bukan searah tapi kita harapkan dua arah. Silahkan kalau misalkan ada yang menyela mau tanya apa ya silahkan. Nggak apa-apa dari pembuatan video ini. Pak Anton, aku mau tanya nih. Kan aku sering banget tuh ngelihat posting-postingan di Facebook atau di media sosial yang lain. Nah kadang tuh banyak banget trader yang misalkan ini aku lihat kan balance-nya $50. Nah bisa nggak sih dengan $50 kita tuh open beberapa pair gitu? Kadang yang aku lihat di postingan-postingan sih kayak gitu loh Pak. Open beberapa pair. Ya bisa, Pak. Open Betul. beberapa pair kan kalau kita leverage-nya semakin besar ya bisa. Ya tergantung jumlah lotnya juga ya. Kalau lotnya size lotnya itu mikro ya kecil yang 0,0 ya bisa. Bisa beberapa pair. Jadi intinya gini Pak Andri, mungkin kita lihat di sini euro belum terjadi momen ya. Makanya kan kita juga harus membuat misalkan untuk pound sterling gitu. Terjadi momen enggak kan gitu. Maksudnya gitu Pak Andri. Benar nggak? Apa Iya, maksudnya? betul. Karena kalau aku lihat sih, kalau misalkan kita taruhlah balance $50, kita
cari momen di GU dan ternyata ada momen. Nah, kemudian kita cari juga momen di EU. Nah, kita open di 2 pair itu gitu. Itu mempengaruhi sikap psikologis kita nggak sih? Karena kan semakin satu dari sisi spread juga ada beda antara GU dan EU, dan itu otomatis tingkat resikonya kan akan semakin besar gitu, Pak Anton. Kalau bagi saya sih, bagi saya sendiri sih Pak, ya pastinya mempengaruhi ya. Kalau bagi saya ya, kadang-kadang ini Pak, bagi saya itu mempengaruhi gini Pak. Maksudnya semakin banyak posisi itu tingkat kekhawatiran kita ya. Kalau modal kita 50 itu tingkat kekhawatiran kita itu kadang-kala itu lebih tinggi gitu loh. Kadang-kadang pair itu juga sama, meskipun GU dan EU itu misalkan ya, kita buka 2 pair ya, meskipun mereka itu searah, tapi kadang-kadang mereka berlawanan arah. Kan seharusnya logikanya mereka searah ya, tapi Betul, kadang-kadang betul banget. berlawanan arah. Jadi Betul. sebenarnya kalau saya sendiri secara pribadi itu memilih probabilitas itu saya hanya konsen di 1 pair. Misalkan saya hari ini melihat, kalau saya sendiri milihnya nggak banyak pair Pak, tapi melihat salah 1 pair kira-kira yang terbaik itu apa gitu. Saya timbang-timbang di situ dari sisi-sisi itunya, dari sisi apapun itu saya timbang. Kalau kita terlalu banyak pair itu kadang-kadang malah bikin kita itu ruwet Pak. Yang ada pusing ya Pak ya. Yang ada pusing, opennya ini lihat banyak sekali di sini berjejer gitu. Kalau saya nggak kuat Pak, kalau saya pilihnya 1 aja Pak. Kalau saya lagi pengen gol, saya main gol, fokus di gol gitu. Berarti dengan sistem Pak Anton itu lebih ke one shoot one pair gitu ya Pak ya? Enggak juga. Ini buktinya saya juga buka GU nih. Kan gitu. Intinya kan kita mencari probabilitas ya Pak. Ini apa yang saya lakukan ini seperti keseharian saya trading Pak. Jadi pada saat saya duduk di depan laptop atau depan PC, saya akan mencoba menggambar kira-kira pair mana sih yang mendekati probabilitas yang terbaik gitu aja Pak. Nah itu yang saya ambil duluan. Dan saya nggak akan ambil posisi di pair lain pada saat saya sudah open. Misalkan ini ya, ini kondisi asli. Itu maksud aku Pak. Jadi di saat kita udah open posisi di 1 pair, berarti lebih baik kita jangan open di pair yang lain gitu ya? Betul, lebih baik jangan seperti itu Pak. Kalau saya lebih memilih itu Pak Andri. Kita lebih baik tidak open di pair yang lain. Gitu. Oke, siap-siap. Nah ini kan kebetulan EU-nya sudah mendekati areal probabilitas ya. Kita tunggu aja ya EU-nya ya. Kita tunggu. Silakan teman-teman kalau ingin bertanya, kalau misalkan kita metode apapun itu ya kita ini. Nah ini kebetulan ada yang bertanya lewat chat ya. Ternyata setelah saya lihat-lihat kok perasaan nggak ada yang tanya. Ini ada yang tanya lewat chat. Yang pertama Pak Bahrudin ya. Selamat malam, mau tanya kalau misalkan saya memakai modal $1.000, kira-kira lot yang paling ideal digunakan berapa ya? Oke. Terima kasih Pak Bahrudin. Gini Pak, kita itu mempertimbangkan lot itu juga dasarnya itu adalah uji statistik yang sudah kita lakukan gitu, pengujian yang sudah kita lakukan. Jadi seperti misalkan kita melempar koin ya Pak. Pada saat 10 koin itu dilempar, kira-kira kita bisa munculkan angka Garuda itu berapa kali gitu. Kita kondisinya seperti itu. Jadi kalau kita ngelempar itu 2 kali atau 3 kali, kita sudah mendapatkan angka yang sesuai dengan keinginan kita. Yang terbaik itu kita kita itu paling tidak itu mencapai 20 kali. 20 kali kesempatan ya. Jadi kalau dibilang 1.000, kira-kira modal 1.000, lot yang terbaik berapa? Kalau 1.000 itu sekali loss itu kita bisa 5% ya, maksimal. Tapi kalau bagi saya 5% itu kegedean. Mungkin 2% ya. 2% dari 1.000 kan berarti 20 ya, $20 ya. Kira-kira gitu ya. Lot yang ideal berapa? Kalau kita menggunakan risk $20, itu lot yang ideal itu adalah 0,05, Pak. Gitu.
Nah ini kebetulan udah mencapai kesempatan ya, nanti udah nempel tadi, saya ketinggalan. Kita coba ya, ini probabilitas ya, mungkin. Nah ini probabilitas, malah keluar ini. Nah ini kita coba ya probabilitas ya. Jangan lupa kita selalu tempatkan risk ya, paling tidak di tengah-tengah sini lah. Ini 5 nih. Nah seperti itu. Jadi gitu Pak, intinya itu besaran lot itu bergantung dari berapa tingkat resiko yang apa namanya istilahnya itu yang berani kita riskan gitu. Berapa tingkatan resiko kita. Jadi kalau misalkan kita risknya itu adalah 2%, kira-kira 2% dari 1.000 adalah $20, ya lot yang ideal ya seperti ini 0,05 gitu. Meskipun ini balance saya 50, 0,5, 0,05 karena kita nanti memakai kira-kira ada 10 kali kesempatan ya, 10 kali kesempatan. Ya, seperti itu. Nah ini probabilitas 1 ya. Nanti setelah probabilitas 1 kita coba yang probabilitas kedua. Nah probabilitas 1 kena. Ini kenapa terjun bebas ini EI-nya? Nah intinya di situ ya. Di trading itu tidak ada yang pasti, yang ada adalah sebuah probabilitas. Mungkin kita salah di probabilitas 1, nggak ada masalah. Nanti ada probabilitas 2. Nah, setelah probabilitas 1 dan probabilitas 2 itu salah, pertanyaan selanjutnya apakah kita ngotot pengen ngelawan ini market? Bagi saya yang terbaik itu adalah diam. Diam itu yang terbaik. Supaya apa? Kepala ini adem. Jadi kita diam. Misalkan ini tadi adalah buy skenario 1 ini salah, ya kita diam. Nggak usah ngapa-ngapain. Gitu. Intinya di situ. Kita nggak usah ngapa-ngapain. Intinya diam, kita tunggu hari esok, kita cari probabilitas yang terbaik. Kan gitu. Yakinlah bahwasannya hari esok itu akan memberikan kita sebuah probabilitas yang jauh lebih baik daripada hari ini. Kita nggak ngerti. Daripada kita ngotot di hari ini, $50 kita hilang semuanya. Kan gitu. Mending kita tunggu hari esok. Gitu. Intinya di situ. Nah pertanyaan kedua, ini dari Pak Adilian ya. Apakah pertimbangan OP hanya dari Fibo saja atau ada pertimbangan lain seperti volume atau indikator lainnya? Nah, jadi seperti yang sudah saya sampaikan di beberapa webinar terdahulu Pak Adilian, saya sendiri itu adalah seseorang yang tidak mau tahu dengan fundamental. Ini buat saya Pak ya, buat saya secara pribadi, itu saya tidak mempertimbangkan pemberitaan-pemberitaan, saya nggak pertimbangan. Artinya bagi saya itu pure adalah analisis itu adalah analisis teknikal. Jadi misalkan kondisi seperti ini, euro terjun bebas, saya nggak akan membuka berita. Apa yang terjadi di internal mereka saya nggak mau tahu gitu. Jadi saya betul-betul murni dari teknikal. Saya tidak mempertimbangkan indikator lainnya, misalkan stokastik, Bollinger, segala macam itu tidak saya pertimbangkan. Betul-betul semua dari Fibo saya. Saya pokoknya intinya Pak Adilian, intinya saya sudah melakukan uji coba atas teknik ini dengan akun demo. Saya kebetulan ada untuk buka otomatis ya. Dan ini teknik yang sudah saya yakini memiliki tingkat akurasi di atas 50%. Intinya seperti itu. Jadi begitu saya buka akun demo, saya sudah tes selama 1 bulan, ya saya pakai. Dan dalam jangka waktu 1 bulan pengetesan saya itu kan sudah melalui berbagai macam pemberitaan ekonomi ya, atau mungkin politik ya di seluruh dunia, atau mungkin khususnya di negara-negara yang menjadi pasangan mata uang. Saya sudah uji coba dan itu ternyata hasilnya akurasinya di atas 50%. Makanya saya tidak mau tahu dengan fundamental atau mungkin dengan metode-metode yang lain. Tapi itu sendiri bukan berarti metode yang lain itu jelek. Saya bilang semua metode itu bagus. Kalau misalkan kita suka dengan indikator misalkan 3 garis atau mungkin indikator moving average, EMA berapa ya silahkan kan gitu. Itu juga bagus kok. Intinya di situ. Intinya cuma satu ya, dalam trading kita nggak kebablasan. Semua sudah ada batasannya. Seperti ini, saya buy di sini.
buy di areal ini. Batasannya bagaimana? Batasannya di sini, gitu loh. Nanti saya sekali lagi buy di sini, batasannya di areal sini, sudah kita berhenti. Berarti saya salah 2 kali. Nah, saya tidak akan mengulang di malam ini. Saya tidak akan melakukan open posisi di malam ini. Tapi saya akan melakukannya besok di hari Senin. Intinya seperti itu. Jangan berharap, jangan balas dendam dengan market. Karena market tidak akan, sampai kapanpun nggak akan kita kalahkan. Betul. Nah, ini Betul, bukti Pak. kalau metode kita penggambaran garisnya benar ya. Artinya market tertahan di sini ya. Ini bukti kalau sulit sekali sebenarnya untuk menembus garis ini. Gitu. Nanti teman-teman juga intinya ini udah ketahan di sini. Nggak tahu ketahan untuk jebol atau ketahan untuk berbalik lagi, kita nggak tahu kan gitu. Yang jelas nantinya kita coba lagi buy di areal ini. Gitu. Sekali lagi, one shot lagi. Intinya gitu ya. Intinya jangan pernah kita itu terlalu terlalu mengagung-agungkan teknik kita sehingga mendewa-dewakan teknik kita sehingga pada saat salah kita berani bertaruh semuanya kita pertaruhkan. 1M, 2M, 3M kita pertaruhkan. Jangan seperti itu. Kita nggak boleh kebablasan karena hanya Tuhan yang tahu sebenarnya. Hanya Sang Pencipta yang tahu sebenarnya market ini tuh mau bergerak kemana. Kita hanya memperkirakan. Memperkirakan dari berbagai macam probabilitas yang terbaik. Intinya seperti itu. Nah, ini ada pertanyaan lagi dari Pak Bahrudin. Tolong dibantu cara membuat analisa menggunakan teknik Fibonacci miring dari awal. Oke. Ini kita tinggal aja ya, toh sudah ada stop loss-nya ya. Nanti kira-kira taking profit-nya di areal sinilah. Gitu. Biarkan saja, jangan sampai nanti taking profit-nya di sini ya, itu nggak imbang ya. Antara risk sama reward-nya nggak imbang. Lebih baik lagi kalau di sana. Semakin atas lagi semakin baik. Pak Bahrudin, ini kita coba untuk membuat Fibo ya. Jadi ini kan tadi saya sudah contohkan bahwasanya Fibo itu kita bisa buat. Kita pakai Fibo yang untuk weekly ya. Jadi intinya Fibo itu adalah sebuah penggambaran tren ya. Kalau kita lihat di sini itu kan kalau kita melihat ini sebuah Fibo. Fibo ini jangan dibayangkan ini hanya garis miring ya, tapi teman-teman ibaratkan ini adalah sebuah pipa. Pipa apa atau mungkin aliran sungai lah. Sebelum saya mulai gambar lagi ini sebuah aliran sungai. Nah, sepanjang market itu bergerak di dalam pipa ini, kita bisa anggap bahwasannya trennya itu terus-menerus ngikutin ini gitu. Tapi kalau sudah keluar dari sini, itu bukan berarti trennya berubah, itu hanya iramanya. Jadi ini irama gerak ya. Ini adalah irama gerak seminggu nih. Nah, itu Fibo Channel itu adalah irama gerak seminggu. Keinginan saya nanti irama geraknya seperti ini gitu loh. Terus ke atas. Nah, seperti itu. Nah, mungkin Pak Bahrudin coba kita gambarkan Fibo yang ini tadi kan Fibo yang weekly ya. Kita juga bisa gambarkan itu Fibo daily ya. Jadi sebenarnya kita mau pakai time frame berapapun itu bebas ya. Intinya tergantung dari kita nanti taking profitnya. Jadi pada saat Fibo kita itu dibuat untuk time frame pendek, itu artinya kita itu untuk scalping ya. Kita tidak digunakan itu untuk long. Kan gitu. Jadi semakin pendek Fibo kita gunakan untuk pengambilan profit yang pendek gitu. Dan tingkat resikonya juga pastinya pendek. Kita coba gambar Fibo Channel untuk apa ya? Untuk ini GU ya. GU ya kali ya. Tadi kan sudah mulai GU ya. Kok malah saya mau pindah. Kita coba ya. Kita gambarkan supaya kita nggak perhatian di sini kita tutup ya. Ganggu ini positif atau negatif kan gitu. Bodoh amat kan intinya kan seperti itu. Kan sudah ada stop loss, ada TP-nya. Toh nggak ada kok metode dewa kan gitu. Semua metode pasti punya salah. Kadang saya juga banyak melihat tuh ya mentor-mentor di YouTube itu seolah-olah dia nggak mau kalah gitu. Nggak mau kalah, selalu mendewa-dewakan profit selalu mendewakan tekniknya ya silahkan kan gitu. Nanti korbannya adalah kalau kita mendewa-dewakan seorang mentor mendewakan tekniknya ya korbannya nanti pengikutnya. Pengikutnya nggak mau kalah, dianggapnya hebat sekali kan gitu. Nah, ini Fibo.
Jadi teman-teman tuh sebenarnya itu bebas. Mau milih Fibo itu yang nanti gambarannya itu di waktu seminggu atau mungkin di daily. Nah, kalau di daily, kalau kita lihat seperti ini ya, taruhlah ini market di areal sini kita coret ya, Pak Barudin ya. Ini kita coret. Ini kita anggap belum ada, jadi kita coret. Nah, ini biasanya saya lakukan untuk pengambilan open posisi di pagi hari ini biasanya. Kalau saya pengen trading di pagi hari. Untuk ya, apa istilahnya target-target profit yang pendek lah. Ya, seperti itu. Kita channel. Jadi yang saya coret ini belum ada ya kondisinya ya. Kita cari dulu areal swing low-nya. Nah, swing low ini kan kalau kita lihat di sini kan ini swing low ini kan membentuk kemiringan ya. Membentuk kemiringan. Jadi memang kemiringan ini bisa kita pakai sebagai acuan, tapi yang jelas low di tanggal 23 sudah kita dapat ya. Nah, kita lihat di sini. Kemudian kita tarik ya. Nah, karena ini gambarannya adalah daily, kita pakai acuan di belakang kita. Ini kan sudah kena nih. Areal apa istilahnya ini, areal ranking di belakangnya gitu. Ini udah kena. Kira-kira seperti ini. Nah, ini kena. Ingat yang swing high-nya harus dicentokkan di 261,8 ya. Nah, ini kita adjust lagi dikit lagi. Ini areal ini belum ada nih, kita anggap aja areal ini belum ada. Nah, setelah kita adjust seperti itu, kita tengok lagi ke belakang. Jadi prinsip dari trading itu kita harus melihat di belakang. Kira-kira memenuhi nggak sih kaidah itu gitu. Kita perkecil lagi. Nah, ini kejadian ini pernah terjadi tanggal 17 Desember. Itu untuk nguji, untuk memastikan, meyakinkan kita bahwasannya kita sudah menggambar dengan benar gitu. Nah, ini kan dapat nih. Ini dapat nih di area sini. Ini dapat kan? Ini dapat. Nah, areal ini dapat. Nah, gitu. Nah, kemudian areal ini di tanggal 22 juga dapat nih. Nah, dari situ kita bisa apa istilahnya itu menyimpulkan bahwasannya penggambaran Fibo kita itu sudah benar kan gitu kan. Nah, dari situ kita bisa simpulkan seperti itu. Nah, setelah kita gambar, setelah kita yakin semua benar, kan ini kan terlihat ya. Ya kan? Bahwasannya setelah market itu mencapai areal atas, kemudian mengetes garis yang kuning, ini kan ketahan ya. Ini kan market ketahan. Nah, ini ketahan kan kekuncinya banyak sekali. Semakin banyak dikunci, apakah itu di hari ini atau di masa hari-hari sebelumnya, itu berarti penggambaran kita itu berarti sudah tepat. Jadi ini ya, tadi kan ini areal ini belum terjadi. Jadi di pagi hari saya akan menunggu tersentuhnya ini. Begitu tersentuh ini saya buy. Ini buy. Saya dapat profit kan di sini kan? Nah, oke. Kalau kita sudah trading itu jangan terlalu melihat posisi kita ya. Nanti kita itu bikinnya nggak tenang gitu. Kita kerja juga nggak serius, kepikiran trading terus, ngurusin anak-anak juga nggak serius gitu. Jadi pada saat kita trading itu hanya satu, apa istilahnya itu, hanya satu pikiran kita itu. Kita lupakan posisi kita. Udah, biarin aja ngalir. Yang kita yakini apa? Uji statistik di masa lalu. Bahwasannya pada saat garis kuning itu kita open, itu akan mencapai level 261,8. Artinya kita akan mendapatkan profit yang mungkin berapa puluh pip di atas. Begitu kita open, kita nggak usah lagi ngelihat chart. Udah lupakan itu. Kita lakukan aktivitas. Yang mau kerja, ayo kerja. Jangan sampai kerjaan kita terganggu dengan trading. Kita coba untuk ini ya, kita coba market gold ya. Oh jangan gold deh. Apa ya? USD ya, CPY ya. Kita buka seperti ini. Kira-kira Pak Barudin ada lagi yang mau tanya nggak kira-kira? Kira-kira seperti itulah gambarnya. Ini Pak Alfian ya. Pak Alfian mau nanya
mentor saya pernah deposit di Lurunek dan mendapatkan bonus, kemudian saya trading memakai akun bonus. Misalnya saya menggunakan teknik Pak Mentor, misalnya menggunakan SL dan TP, dan sesuai line Vibo, jika terjadi market yang fluktuatif dan posisi terclosing secara terencana, SL dan TP, namun kurang dari 3 menit posisi. Nah ini yang bisa jawab ini Pak Andri nih. Ini Pak Andri, pertanyaannya kurang lebih Pak Andri. Halo Pak Andri. Halo, halo, halo. Ya, Ya. pada saat open posisi, pasang SL dan pasang TP. Nah, tiba-tiba harga melompat Pak Andri. Tiba-tiba harga melompat, TP-nya kena cepret gitu. Itu kan kurang dari 1 menit tuh. Kira-kira diakui nggak? Kalau loss saya yakin diakui. Di mana-mana kalau loss tuh nggak pernah dikomplain. Itu akun NDB atau akun live yang kan ada deposit bonus atau akun live itu? Pak Alfian kira-kira itu akun apa Pak Alfian? Akun bonus atau akun apa? Halo Pak Alfian, itu akun bonus atau akun? Saya kira ini kalau ada posisi 3 menit kayaknya NDB Pak. Ya, nah kalau akun NDB kan enggak terhitung kayak yang aku bilang ke Pak Anton, time and go di sini kan harus di atas 3 menit. Jadi enggak terhitung kayak yang punya Pak Anton yang udah masuk review kan ada beberapa yang di bawah 3 menit dan itu sama mereka nggak kehitung. Oke. Tapi kalau untuk loss gimana Pak? Masih bisa untuk perhitungan lot nggak Pak Andri? Misalnya gini Pak Andri, kita ngambil posisi setengah lot. Tapi kena SL di bawah 3 menit gitu. Sama Pak Anton, tidak terhitung. Oh. Intinya SL sama close harus di atas 3 menit ya Pak Andri. Itu khusus akun yang NDB $50. Tapi kalau untuk yang akun live biasa dan dapat bonus deposit, itu kita di Lurunek itu nggak ada peraturan harus di bawah, harus di atas 3 menit atau sekian. Kalau akun live yang normal, itu kita open close 0,1 detik aja masih bisa, Pak. Oke. Nah gitu Pak Alfian kira-kira. Jadi posisi profit itu untuk akun selain NDB, kesimpulannya mau 1 detik profit itu diakui ya Pak Andri ya. Betul Pak, betul. Nah itu Pak Alfian kira-kira jawabannya. Mungkin kita sambil diskusi kira-kira silahkan kalau mau kita sharing masalah trading kita seperti apa gitu. Jadi intinya seperti itulah, namanya trading itu ya kita itu uji yang namanya uji metode kita gitu loh. Trading nggak bisa semata-mata tiba-tiba kita buka laptop, buka PC, kita tiba-tiba langsung jedet buy gitu, enggak. Kita harus rencanakan dulu. Segala sesuatu itu terencana, itu meskipun rencana itu tidak tidak mencapai seperti apa yang kita inginkan, tapi paling tidak kesalahan-kesalahannya kan bisa kita minimalkan, kan gitu. Jadi teman-teman intinya seperti itu ya, bukan tiba-tiba ngelihat langsung tiba-tiba langsung brutal buy sell nggak seperti itu. Orang kita kerja aja itu ada perencanaannya kan, intinya seperti itu. Di trading itu jangan salah, trading itu adalah bisnis besar kan gitu. Kita harus rencanakan itu baik-baik gitu. Tidak sembarangan kita brutal kita jangan brutal. Nggak akan ada sebuah perusahaan atau mungkin instansi swasta atau pemerintah yang melakukan aktivitas di luar rencana. Saya yakin tidak ada. Semua punya blueprint. Inilah blueprint saya. Blueprint saya adalah Vibo Channel. Saya tidak akan melihat, tidak akan berpaling, saya akan setia dengan Vibo Channel. Pada saat tersentuh garis kuning, saya nggak peduli omongan orang, saya nggak peduli apapun yang terjadi. Seperti saya pernah cerita, pada saat saya menchanneling BTC, itu betul-betul di luaran itu banyak sekali pemberitaannya bahwasannya BTC bisa mencapai 70.000 atau saya channeling gold. Ada yang bilang yang namanya gold itu nggak akan mungkin, istilahnya itu nggak akan mungkin turun, namanya juga logam mulia. Saya nggak peduli, begitu saya channeling bahwasannya itu gold itu akan channeling saya turun, ya saya buy. Saya sell. Begitu channelingnya naik, ya saya ambil posisi buy gitu. Seperti ini, kita misalkan kita lihat posisi kita yang di euro. Saya nggak peduli. Euro mau jebret-jebret kayak apapun, saya nggak peduli.
intinya begitu posisi euro di channelingnya ini kelihatannya, ini kan channelingnya naik ya, ya saya buy kan gitu kan. Nah, kemudian nanti di sini saya akan melakukan skenario kedua. Di area sini saya skenario kedua. Kalau ini kehantam, saya nggak akan bawa ini dua-duanya ke bawah. Gitu loh. Saya nggak akan lakukan itu. Intinya seperti itu. Mau dibilang di euro seperti ini, kondisi di Uni Eropa seperti ini ya, saya nggak peduli gitu loh. Intinya seperti itu. Nah ini Pak Alfian juga bilang, haha, iya Pak, saya baca di forum bahwa Bitcoin akhir tahun akan naik. Nah itu boleh ditanya itu sama Pak Bayu. Pada saat orang buy Bitcoin, saya malah sell Bitcoin itu. Dan kebetulan di hari Sabtu itu saya memegang posisi 0,1 lot, gitu kan. Saya nggak ngerti sekencang itu harga Bitcoin itu, saya kaget, betul-betul kaget, betul-betul rezeki nomplok ya pada saat itu. Banyak sekali orang yang MC dan saya memang kebetulan saya nggak peduli, saya nggak mau tahu isu-isu yang terjadi. Saya pokoknya begitu Vibo saya itu miring, ya udah, saya tutup mata kan gitu. Intinya di situ. Betul Pak Anton, karena pada dasarnya kan kita nggak tahu market itu mau kemana. Nggak tahu, hanya sang pencipta yang tahu Pak Andri. Dan kalau ada yang tahu dia udah jadi orang kaya Pak Anton. nggak mau ya Pak Andri orang ini ya, nggak mau orang jadi petani, nggak ada orang jadi pembantu kan gitu, nggak mau jadi guru kan gitu. Semua orang mau trading banget. Semua gitu. Betul. Seperti ini, misalkan euro ini jatuh ya, tadi kembali lagi ke pertanyaan Pak ini ya, Pak Adilian ya. Seperti ini, euro lagi kencang-kencangnya ke bawah, kok malah buy kan gitu kan. Saya nggak mau tahu. Saya nggak mau tahu Pak Adilian. Mau saya ke cut loss ya bodoh amat kan gitu kan. Kok lagi euro terjun bebas kok di buy itu gimana sih? Kan kadang kan seperti itu, kita orang banyak yang bertanya seperti itu. Saya nggak mau tahu, orang ini sudah rule saya kok. Saya harus nge-buy di sini, saya nggak mau tahu gitu loh. Mau dia kenceng lagi di sini, pokoknya saya nggak mau tahu, saya harus open di sini gitu loh. Itu aja, Pak. Intinya kita itu sebagai trader itu pada saat kita itu trading, intinya kita tuh harus berpegang teguh pada prinsip kita masing-masing gitu loh. Kalau misalkan teman-teman melihat bahwasannya ini EMA-nya itu perpotongan 3 garis, ya, perpotongan 3 garis, ya silahkan kan gitu. Di sell ya silahkan di sell, nggak akan ada yang salah kok. Orang ibaratnya apa itu istilahnya itu, trading itu hanya benar atau salah, hanya dua jawaban ya, apakah buy atau sell. Pemenangnya siapa? Ya salah satu yang buy atau sell kan gitu. Intinya di situ. Ini saya nggak peduli. Ini mau kenceng lagi ke bawah tetap saya buy. Nanti jadi loss ya saya nggak peduli kan gitu kan. Justru pada saat saya nggak menjalankan apa yang menjadi prinsip saya itu malah salah. Bagi saya itu salah. Dan saya pernah ngalamin itu. Pada saat saya menge-buy di skenario 1, saya kena cut loss. Di skenario 2, saya nggak melakukan. Ternyata skenario 2 inilah yang membuat market itu betul-betul ke atas dengan sempurna. Kan gitu. Atau juga pernah dua-duanya kena. Ya, no problem. Itulah market kan gitu. Siapa yang tahu kan gitu kan? Kan gitu. Siapa yang tahu? Nggak ada yang tahu market itu mau kemana. Intinya kita mencari sebuah probabilitas terbaik. Ini yang saya tampilkan adalah probabilitas terbaik versi saya. Mungkin pada saat misalkan Pak Bayu jadi pembicara, ya itulah probabilitas terbaik menurut Pak Bayu. Begitu Pak Andri bicara, ya itulah probabilitas terbaik menurut Pak Bayu. Siapa yang benar? Nggak ada yang benar, nggak ada yang salah. Semua memiliki kesempatan yang sama untuk profit. Intinya seperti itu. Mungkin ada lagi kita diskusi ya. Kita tanya jawab aja, kita sambil ngobrol santai. Sambil nunggu market seperti apa gitu. Intinya seperti itu ya. Pada saat kondisi seperti ini tiba-tiba market terjun bebas, kita brutal, nggak mau kalah. Nah itu justru salah gitu loh. Wah katanya itu dengar-dengar teknik Vibo Channel itu akurasinya di atas 90% tuh, nggak mau tahu. Nanti begitu market terjun bebas ke sini saya buy lagi, saya buy lagi. Dua hal ini saya salah. Saya hanya kehilangan kurang lebih $10 kan gitu kan. Tapi kalau benar saya dapat berapa kan gitu. Poinnya di situ aja. Ya, kalau mungkin, salah jangan kebablasan ya Pak ya. Ya kalau salah ngotot itu yang kebablasan. Dianggapnya dia itu lebih tahu dari ya kita market. Itu siapa sih kan gitu. Kadang-kadang kita itu nggak sadar diri kita itu siapa.
kita bukan anaknya siapa itu namanya, orang terkaya di dunia, katanya Indonesia bisa dibeli. Kita bukan anaknya dia kok gitu. Kita nggak bisa mengendalikan market gitu loh. Bapak kita bukan presiden Amerika yang mungkin kalau anaknya lagi lagi keseret misalkan by EU keseret terus dia bikin tweet apa gitu, EU-nya balik kan gitu kan, ya bukan seperti itu kan gitu. Betul. Kayak Elon Musk, Pak. Kayak Elon Musk di koin. Bikin tweet aja bisa ngaruhnya itu. Ampun. Nah, ya seperti itu. Atau mungkin kita jadi kayak presiden Amerika sebelum yang sekarang nih kan. Dia untuk ngebantu teman-teman yang lagi sahamnya trading. Lagi anjlok ya dia lagi trading sahamnya anjlok ya dia membuat statement apalah yang membuat ya Amerika lemah, apakah Amerika kuat, intinya kan seperti itu. Jadi kita itu bukan siapa-siapa, makanya pada saat salah intinya prinsipnya hanya satu, jangan kebablasan. Sekali kebablasan, ingat, udah pasti Anda nanti adalah penghuni neraka trading. Apa itu neraka yang paling panas di trading? Margin call. Rasanya nggak enak. Meskipun itu uang dingin, pada saat margin call itu panas dingin badan. Ya kan? Nah, istilahnya itu semua penghuni kebun binatang bisa disebut itu dari A sampai Z kan gitu. Pada saat kita margin call, pada saat kita stop loss, kita intinya gini teman-teman. Misalkan ini saya stop loss, yang saya ingat-ingat apa? Oke lah, kebetulan pada saat webinar ini saya sekarang sedang berada di probabilitas yang jelek. Nah, kan nggak tahu hari Senin, kan gitu kan. Nggak tahu kita hari Selasa, kan gitu. Intinya seperti itu. Seorang mentor, mentor di sana tuh hebat sekali tuh tradingnya profit kan gitu kan. Ya pertanyaan saya coba kita ikutin terus gitu. Hari demi harinya seperti apa. Saya sudah lebih dari 10 tahun ada di dunia trading. Saya nggak akan pernah percaya ada seseorang yang bisa menganalisa market itu akurasinya 99% aja. Saya nggak akan percaya itu. 90% aja saya nggak percaya. Gitu loh. Apalagi 99,9%. Trading itu kita ya main statistik, ininya seperti itu. Kita hanya kayak ngelempar koin kok. Kita kalau misalnya itu ya lempar koinnya, kalau misalkan salah ya jangan dibablasin kan gitu. Kalau salah tiba-tiba cut loss-nya ini dibuka. Nah, itu namanya kebablasan ya Pak Andri ya. Betul, betul. Kalau salah ya diam. Yang terbaik kita ngadepin kesalahan kalau di trading apa? Diam. Kan gitu. Nggak ada yang lain. Masih kita ada hari tantang, esok. Kita siapa? Masih ada hari esok. Yakinlah. Buat teman-teman juga sama. Teman-teman yang mungkin Senin sampai dengan Kamis open kok salah terus, dikerjain market terus katanya. Ada yang bilang market nggak masuk akal, udah disupport, di sell, naik lagi. Bahkan teman saya itu ada yang nakal, Pak. Temennya itu digodain. Jadi gini, temannya nge-sell di support yang kuat sekali menurut dia. Sell gitu. Nah teman saya satunya itu malah godain, malah buy di pucuk. Kebayang nggak Pak buy di pucuk, Pak? Yang namanya buy itu kan harusnya yang paling murah kan gitu kan. Ini buy-nya di pucuk, apa nggak ngecek gitu. Wah kalau saya digituin marah betul itu saya. Dan yang buy itu profit ya. malah. Nah itu masalahnya, yang buy profit. Loh sekarang teorinya apa? Teori di trading. Kita buy di posisi yang paling rendah. Seperti ini misalkan. Teknik saya Vibo Channel. Sebenarnya kan kita mencari garis kuning itu adalah buy di posisi terendah kan gitu kan. Bukan buy di ujung sini, bukan. Tapi kenyataannya minggu yang lalu itu memang market itu memang rada-rada nyeleneh kan gitu kan. Pada saat nyeleneh apakah kita terus ngebablasin, kita sell-sell terus ya pasti kita MC kan gitu. Mungkin ada lagi yang bertanya atau mungkin Pak moderator ini yang mungkin yang coba mancing teman-teman untuk bertanya. Mungkin ada yang malu-malu mungkin bisa bisik-bisik ke Pak moderator. Pak Bayu. Pak Bayu, lagi di kamar mandi mungkin ya Pak Bayu ya. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Ya Pak Bayu, gimana Pak Bayu? Mungkin ada yang mau ditanya lagi atau Pak Bayu mau nanya apa? Mungkin teman-teman ada yang malu-malu bertanya. Ada di chat Pak. Hanya cerita saja Pak. Waktu itu kita masih 2019 sebelum COVID itu. Masih ingat WTI crash itu? Masih. Nah itu aku sama Pak Anton ini. Apa itu ibaratnya kita cekcok itu di situ. Ayo Pak Depo, iki momen WTI crash, dia berada di titik yang paling bawah gitu. Betul. Ya itu. Nah itu dari modal 500 itu saya buy lot 0,1 tapi
banyak, tak averaging sampai pada suatu titik itu jadi 11K USD. Nah, Pak Anton ngomong, tutup aja, nanti koreksi bisa amblas itu. Nah, benar ternyata. Koreksi 50% akhirnya hilang semuanya. Nah, seperti itu. Karena apa, Pak Bayu? Karena kita nggak punya batas ya. Intinya kan seperti itu. Kita nggak punya batas, terus nafsu kan gitu ya, Pak Bayu ya. Nafsu pengen lebih kaya lagi. Sebenarnya penyakit di forex itu kenapa jarang sekali orang profit itu ya karena nafsu. Bukan karena apa? Karena nafsu. Dianggapnya forex itu adalah tempat kita untuk mencetak duit ya. Kita bisa mendapatkan duit itu dengan sangat mudah. Ya kita sendiri aja yang sudah bertahun-tahun trading ya Pak Bayu ya. Ibaratnya kita juga masih kadang-kadang masih nafsu ya. Pada saat market kenceng kan kita nambah lagi posisi kan gitu. Kadang beruntung ya kadang buntung kan gitu. Intinya seperti itu. Dan masih sering MC ya Pak Anton? Masih. Namanya Iya, manusia masih. ya pasti MC. Iya. Karena Sampai gini, sekarang. kalau prinsipnya saya deposit itu sama dengan risk ya. Pada saat saya mendepositkan 25 ya itu risk saya 25 kan gitu. Makanya kalau dibilang MC ya berkali-kali saya MC kan gitu. Wong saya bukan anaknya Presiden Amerika, wong saya bukan yang membuat market kan gitu. Kita itu hanya mencari probabilitas. Pada saat probabilitas terbaik ya sudah kita bablasin ya. Ini ya seperti itu. Kalau plus ya ayo sama-sama kita bablasin. Kalau min ya kita harus batasin. Cara saya seperti itu. Kalau MC tanya sama Pak Andri, berapa kali Pak Andri lihat saya itu MT4-nya merah? Kan gitu. Karena saya sebenarnya itu nggak mau pasang stop loss itu, tapi saya kan ini kan kalau teori trading yang benar kan seperti ini dipasang stop loss. Kalau misalkan saya pengen resiko 50 ya saya depokan 50 dari wallet. Kalau saya pengen resiko 100 saya depositkan 100. Kalau saya pengen resiko 10 ya saya depositkan 10. Akibatnya ini semua apa jadinya kan MC. Saya nggak mau udah langsung loss saja. Saya sekali tembak itu mau dapat cacing-cacing atau naga-naga. Dengan tingkat probabilitas seperti ini saya cacing-cacing atau naga-naga kan gitu. Intinya di situ. Ini juga sama, ini kan neken terus ke bawah kan, tapi dia mau ke bawah lagi tuh kayak ragu-ragu gitu. Nanti terus tiba-tiba mukul stop loss saya. Kita nggak ngerti. Kita santai aja, kita ya sudah kan gitu kan. Kalau mukul stop loss ya sudah. Ini coba lihat nih kan kita sudah buat ya garis tadi ya. Ini kan mukul garis ini kan dia kan, ini resisten kan jadi iya, ini tadinya kan waktu di sini kan dia support nih, sekarang jadi resisten. Ya kan dia nggak kuat kan dia berbalik lagi. Ini adalah pertanda bahwasannya penggambaran kita sudah benar gitu loh. Meskipun ini miring, bisa kan resisten jadi support atau mungkin kebalikannya kan gitu. Itu aja Pak Bayu. Gimana Pak Bayu? Baik, Ada Pak yang Anton, mau terima kasih. diceritakan? Pak Anton, aku mau tanya dong. Gimana Pak Andri? Nah Pak Anton kan udah ya 2 bulan lah trading di di Lirunek. Nah menurut Pak Anton sebagai trader ya, kita fair-fairan aja gitu Pak. Sebagai trader itu gimana sih Lirunek itu Pak? Dari sisi servernya MT4 dan depo WD-nya itu bagaimana sih Pak? Oke Pak Andri, jadi gini ya, ini saya fair ya, bukan berarti Betul, saya teman karena sama Pak Andri. Saya jujur aja Pak Andri ya, saya ngomong kalau jelek ini saya bilang jelek ya. Siap. Pertama saya bilang ini dari sisi deposit sama withdrawal ya. Deposit withdrawal itu saya pikir udah tepat sekali. Lirunek itu milih Honoribet. Nah, Honoribet itu luar biasa itu. Depo WD-nya cepat sekali. Begitu di DP langsung tiba-tiba kita baru ditinggal ke belakang sedikit aja WD depo down. Begitu juga WD Pak Andri. Itu cepat sekali. Jadi intinya gini ya. Namanya WD di Lirunek itu udah kita minta aja ke IB gitu. Ke lokal depositor dalam hal ini Honoribet. Itu cepat sekali diproses oleh Honoribet. Berarti tinggal WA aja ya Pak kalau ke Mas Bayu ya? Betul, di webnya Honoribet itu sudah ada tuh. Kemudian yang saya suka dari Lirunek apa gitu. Nah Pak Andri tadi nggak nanya kan apa yang saya suka dari dari Lirunek. Iya. Yang saya suka yang pastinya Pak itu adalah saya digaji oleh Honoribet. Gaji dalam tanda kutip.
yang saya suka itu adalah ibaratnya itu rebate atau pembagian lot. Nah, ini enak banget nih Lirunek ini. Jadi per lotnya itu kita dapat sharing, dapat komisi itu yang besar. Komisi itu kan seharusnya masuk IB. Tapi IB-nya dalam hari ini adalah honor rebate, itu betul-betul sangat baik karena membagi sampai dengan 70% kan gitu kan. Jadi saya tiap bulan saya minta ke honor rebate, gaji saya mana gitu. Itu sebenarnya bukan gaji, tapi dari komisi yang diterima IB, dari jumlah lot yang saya tradingkan, itu setelah dihitung, kemudian nanti ditransfer oleh honor rebate ke rekening pribadi saya gitu. Nah, enaknya apa di honor rebate itu? Kita mau tahu rebate-nya itu, kita nggak perlu WA ke Pak Bayu atau customer service-nya honor rebate ya. Kita bisa cek sendiri di web. Jadi begitu nomor MT4 kita ketik, itu muncul rebate kita berapa. Tinggal kita withdrawal aja rebate-nya. Gitu. Oke. Kemudian dari sisi MT4-nya Pak Andrea, ini eksekusinya nurut requote, langsung das gitu. Sepengalaman Pak Anton ya? Iya, sepengalaman saya nggak pernah ada masalah. Cepat sekali. Ini kan terlihat nih, misalkan buy limit kan, langsung tuh. Kan ini sama. Tingkatannya buy limit ini sama dengan ini. Sama dengan pada saat kita menginstan. Pada saat instan posisi sama. Nih. Nah, beberapa broker ini ada yang lambat nih. Kita delete tapi dia nggak ke delete ya, malah ke delete ibunya. Nah ini tuh, itu hitungannya itu millisecond, itu cepat sekali. Jadi nggak ada masalah Pak Andri untuk MT4-nya, depo WD itu nggak ada masalah karena Lirunek sudah milih orang yang tepat, honor rebate itu. Intinya seperti itu Pak Andri. Oke. Karena kan nggak usah ragu lah dengan ya kasarnya. Kenapa saya tanya, karena kan buat masukan juga buat saya kalau misalkan ada kayak tadi misalkan ada record, saya kan bisa komplain juga ke Lirunek pusatnya sendiri gitu Pak. Gitu. Makanya saya tanya. Dan yang terakhir ya, bukannya saya muji Pak Andri, bukan. Yang terakhir itu supportnya Pak Andri luar biasa. Kalau misalkan ada masalah di approval atau apa, itu Pak Andri cepat sekali itu. Walah. Cepat langsung wet. Seperti kemarin itu saya kebetulan, saya pikir ya akun NDB itu secara otomatis begitu saya mencapai 200 itu ditransfer ke saya. Ternyata enggak. Itu langsung dipercepat Pak Andri. Yang harusnya 7 hari kerja untuk approval akun NDB itu berkat bantuannya Pak Andri itu bisa cuma 2 hari ya Pak Andri ya. Tadi kan sudah saya 3 hari ya. Oh ya 3 hari kita ya. Tadi kan udah saya share nih. Nah ini deposit request approve. Nah ini adalah akun NDB saya, jumlah $200, lumayan. Tanggal 2 dapat $200 kan gitu. Ya yuk, gimana Pak Moderator? Silakan Pak Moderator. Mungkin baik. Sudah ini udah nggak sabar sama ininya, sama apa istilahnya itu bonusnya Pak. Iya, siap Pak Anton. Ya, oke, boleh saya ambil alih Pak Anton? Boleh Pak. Screen-nya juga boleh Bapak ambil. Saya ini ya, saya tutup. Oke. Jadi bagi yang kemarin-kemarin sudah mendapatkan NDB senilai $50 itu, jika kita berhasil seperti Pak Anton ya, trading sesuai dengan aturan, profit minimal $100, maksimalnya $200, itu bisa di-withdraw. Ya, nanti di-withdraw itu bisa ditradingkan kembali atau bisa ditarik ke rekening. Baik, kita langsung lanjut saja ke sesi akhir. Sesi penutup yaitu lucky draw yang terakhir. Oke, sudah kita lihat semuanya ya. Di sini pesertanya ada Pak Adilian, Nur Hayati, Happy Perunggu, Bahrudin Udin, Alfian F, Yuga Dwi Hartanto, Yus, Ustadz saya hapus ya ini ya. Hapus.
Saya Nanti saya hapus. WD lagi nanti. Nitanur Pep Iza. Apakah dari peserta ini ada yang sudah keluar? Kalau keluar kita di saja. Happy Perunggu masih ada, Pak? Bentar saya cek. Happy Perunggu kayaknya Keluar tadi kayaknya. keluar kayaknya. Oke, Ya. kalau keluar kita hapus saja ya. Berarti hanya ada 8 orang. Jadi kita memberikan kesempatan yang lebih besar kepada yang sudah hadir di sini. Oke, kita mulai. Yang pertama, Wah, Iza. Pep Iza. Selamat Pak Iza. Itu dari temannya Pak Anton ya? Iya, teman saya. Oke, Iza, selamat selamat Pak ya. Pep Dapat. Iza. Nanti dihubungi Pak Anton. Terima kasih Om. Oke, Ya, sama-sama. selamat. Kita lanjutkan untuk yang kedua. Jadi kita membagi hanya 3 ya, senilai $50. Ya, pemenang kedua adalah Pak Pak Yoga. Yoga. Selamat Pak Yoga. Pak Yoga ini dari awal-awal sampai sekarang itu tidak pernah absen. Dia selalu hadir. Enggak tak kasih Mas, ntar Mas, enggak tak kasih. Buat aku aja itu Mas. Selamat ya Pak Yoga ya. Iya, makasih Pak Bayu. Oke, selanjutnya yang terakhir, yang ketiga, siapakah pemenangnya? Pak Adilian. Ya, meleset. Aduh. Nurhayati. Pak Adilian meleset. Kalau Nurhayati dari Pak Anton ya? Enggak tuh. Dari saya. Oh, dari Pak Andri. Oke, baik. Nanti dihubungi Pak Andri ya. Siap. Oke, terima kasih. Nah, ini bagi teman-teman yang belum dapat, kalau misalkan emang mau dapat NDB $50, teman-teman bisa deposit 25 aja. Gitu. Jadi hanya deposit 25, teman-teman bisa dapat NDB $50 dan $50 ini itu bisa kita tradingkan dan profitnya itu bisa di withdraw setelah memenuhi syarat. Gitu. Sampai kapan Pak Andri? Akhir Desember, Pak. Ya, berarti tinggal berapa hari lagi dong? Iya, betul. Makanya kayak Pak Anton aja. Full lot. Sehari langsung full lot. Oke. Baik, ada tambahan mungkin dari Pak Anton atau peserta mungkin mau menanyakan kembali? Iya. Belum kita Saya tutup. ambil ya, saya reclaim ya hostnya ya. Oke. Kita ngintip Pak Bayu. Mungkin teman-teman ada penasaran Euronya kemana gitu. Salah lagi saya. Lirunek. Kok ini sih? Oh iya, Pak Andri. Iya, gimana? Ya, deposit di Lirunek dapat ini ya, t-shirt ya. Jangan lupa itu Pak Andri. Siap. Bagus ini. Enak bahannya. Iya, Pak. Nah ini Pak Bayu nih, marketnya tadi sudah naik ya. Tapi ya itulah, namanya juga market. Kadang-kadang ya naik terus turun lagi gitu. Nah itu seperti itu. Nah kita intip profitnya udah berapa sih gitu kan. Baru 0,6. Mungkin kalau di sini ya lumayan bisa $2. Nah ngadepin kondisi udah naik terus turun lagi seperti apa ya. Kita tetap intinya gini ya, ini sebelum kita tutup. Ngadepin kondisi seperti ini seperti apa ya, diamin aja gitu. Sampai apa ya, sampai menyentuh ini gitu loh. Intinya di situ ya, kita kalau trading itu risk sama rewardnya itu jangan nggak imbang. Misalkan ini saya tutup, saya close nih, profit 0,6, orang resiko saya aja 5 kan gitu kan. Ya saya harus lebih dari 5 dong, intinya seperti itu. Itu aja sih Pak Bayu, intinya ya trading itu ada batasnya, kemudian kita harus berpegang teguh kepada prinsip kita masing-masing. Kemudian risk sama reward itu jangan sampai nggak imbang. Trading itu bukan bisnis main-main, trading itu harus betul-betul sangat terencana, nggak main-main gitu. Oke. Nggak boleh kebablasan ya.
Ya, nggak boleh kebablasan. Duitnya duit asli loh, makanya nggak boleh kebablasan. Kalau buat uji sistem sih kebablasan nggak apa-apa. Anehnya gini ya, kalau kita uji sistem itu kalau kebablasan selamat terus ya. Tapi kalau pakai duit real kok nggak selamat ya. Kadang-kadang Psikologis, seperti itu. Pak. Psikologis. Nah, kembali lagi ke situ gitu loh. Tuh. Makanya begitu trading, begitu open posisi lupakan. Kegiatan sehari-hari, apakah itu kegiatan kantor, kegiatan bisnis, atau mungkin kegiatan kita dalam bersosialisasi, ya tetap jalankan aja. Kita nggak perlu lah, kita maniak sama cat nggak perlu. Sudah ada tempatnya, sudah ada stop loss, di sini sudah ada stop loss, di sini sudah ada taking profit, di atasnya sudah ada taking profit, ya diamkan sampai jangan sampai tangan kita yang mengeksekusi ini gitu loh. Jangan sampai terjadi. Kalau itu terjadi nanti membuat apa istilahnya probabilitas yang sudah kita perhitungkan di awal itu berantakan. Berantakan pasti kalau kita lakukan itu. Kan kita nggak ngerti, siapa tahu hari ini market nyundul ke atas terus, kan kita nggak ngerti. Intinya tadi sudah nyundul ke atas, cuman ketahan di areal ini, gitu, di areal garis ini. Garis level berapa nih? 161,8. Nah ini kita sudah membuktikan bahwa ini adalah rasio terbaik ya teman-teman. Coba teman-teman kalau nge-buy di sini. Pada saat di sini kan minusnya besar sekali kan gitu kan. Ini adalah rasio terbaik. Meskipun ada tingkat kebocoran. Ya namanya apapun itu ya pasti ada bocornya. Dikit-dikit ada bocornya. Mungkin itu aja dari saya ya, Pak Bayu ya. Saya kembalikan ke Pak Bayu untuk nutup ya. Nutup webinar malam ini ya. Sampai ketemu lagi nanti kalau misalkan ada yang tertarik dengan Vibo Channel, boleh Pak Andri dikasih nomor saya Pak Andri. Nggak apa-apa, nanti bisa diskusi sama saya nanti. Siap. Ya Pak Siap, Andri. Anton. Siap. Nggak Komentar apa-apa kok. aja. Saya terbuka. Terbuka. Kalau ada yang tertarik, kalau misalkan metode apapun ya silahkan dipakai. Mungkin Apapun ini itu, besok live kita. streaming di Facebook. Boleh kita live streaming ya? Boleh. Nanti kita undang nanti. Iya. Live streaming plus live trading Pak Anton. Nanti Ya itu. Nah, boleh. nanti saya modalin lagi. Tenang aja. Siap. Oke, saya ambil alih. Baik teman-teman yang sudah mengikuti webinar malam ini, terima kasih banyak dan sukses selalu. Selamat berlibur, selamat tahun baru, selamat berjumpa kembali besok. Terima kasih, webinar saya tutup. Terima kasih semuanya. Salam profit ya semuanya. Salam profit. Mas Nur Hayati nanti